Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amalia, mahasiswi Prodi S1 Farmasi dengan NIM 203001020006. Di sini saya akan membahas materi tentang darah. Apa sih darah? Apa saja sih komponen-komponen penyusun darah? Dan apa sih kaitan penuaan pada sistem darah? Pertanyaan-pertanyaan ini akan saya ulas di dalam video saya berikut ini. Darah merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah yang memiliki fungsi mengatur keseimbangan asam dan basa sebagai alat transportasi oksigen, karbohidrat, dan metabolit, serta mengatur suhu tubuh dari pusat produksi dan menghantarkannya ke seluruh tubuh. Selain dipenuhi oleh air, darah juga mengalir di sekujur tubuh manusia. Tanpa darah, bisa dipastikan kalau oksigen dan sari makanan akan sulit untuk dihantarkan dengan baik. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sel darah merah, eritrosit, 2. Sel darah putih, leukosit, 3. Keping darah, trombosit. Kemudian ada plasma darah. Plasma darah berbentuk cairan. Plasma mengisi sekitar 55-60% volume darah keseluruhan yang ada dalam tubuh kita. Plasma darah terdiri dari kurang lebih 92% air dan 8% lainnya berupa karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama dari plasma darah yaitu mengangkut sel darah, nutrisi, protein, dan limbah tubuh. Kemudian ada sel darah. Sel darah mengisi volume sekitar kurang lebih 40-45% dalam darah yang ada pada tubuh kita. Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang banyak di dalam darah. Ia juga dilengkapi dengan protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Berbentuk bulat dengan cekung bikonkav di tengahnya. Hemoglobin di dalam sel darah merah berfungsi untuk memberikan warna merah yang khas. Selain itu, hemoglobin juga bertugas untuk membantu sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk kembali ke dalam paru-paru. Umumnya, masa hidup sel darah merah hanya bertahan selama 4 bulan atau 120 hari. Selama itu, tubuh akan secara teratur mengganti dan memproduksi sel darah merah yang baru. Kemudian ada sel darah putih. Jika dibandingkan dengan sel darah merah, jumlah sel darah putih lebih sedikit. Meski begitu, sel darah putih mempunyai peranan yang sangat penting bagi tubuh kita. Karena sel darah putih dapat memproduksi antibodi yang akan membantu tubuh kita memerangi zat asing yang akan masuk ke tubuh kita, contohnya seperti virus, bakteri, dan jamur, yang dapat memicu perkembangan penyakit. Berikut bisa kalian simak video bagaimana cara sel darah putih melakukan tugasnya. Kemudian selanjutnya ada keping darah atau trombosit.
Trombosit agak berbeda dari sel darah merah dan sel darah putih dikarenakan sebenarnya trombosit itu bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel yang berukuran kecil. Trombosit memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh kita, yaitu dalam proses pembekuan darah pada saat kita mengalami luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Namun, jika jumlah trombosit lebih tinggi dari kisaran normal, maka dapat mengalami pembekuan darah yang tidak diperlukan, yang berakibat bisa beresiko menimbulkan stroke dan serangan jantung sementara. Namun, jika sebaliknya, maka bisa menyebabkan terjadinya pendarahan hebat karena darah sulit membeku. Baiklah, mari kita simak video berikut ini untuk mengetahui bagaimana cara trombosit menyumbat luka sehingga terjadi proses pembekuan darah. Baiklah, sekian penjelasan tentang apa-apa saja penyusun atau komponen yang ada pada darah. Selanjutnya, saya akan membahas apa kaitan darah dengan penuaan. Di usia tua, fungsi kerja beberapa sistem pada tubuh manusia akan mengalami penurunan, sama seperti halnya pada darah. Kondisi ini akan menyebabkan darah berfungsi abnormal. Dan adapun beberapa penyakit yang akan timbul pada usia lanjut di dalam darah, yaitu yang pertama ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Penyakit ini sering kita jumpai pada orang-orang berusia lanjut. Yang kedua ada sepsis. Sepsis adalah keracunan darah yang merupakan komplikasi akibat infeksi atau luka yang berpotensi mengancam nyawa. Yang ketiga ada limfoma. Limfoma merupakan penyakit kanker yang muncul dalam sistem limfatik. Yang keempat ada anemia. Seperti yang kita ketahui, anemia adalah penyakit kekurangan darah, dan masih banyak lainnya penyakit darah yang bisa menyerang kita di masa tua. Untuk itu, terapkanlah pola hidup sehat sewaktu kita masih muda, supaya tidak gampang terkena penyakit-penyakit yang mudah menyerang di masa tua. Jadi, kesimpulan dari pembahasan video saya kali ini, darah merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah yang berfungsi sebagai alat transportasi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, dan begitu juga sebaliknya. Dan juga kita dapat mengetahui apa saja penyusun atau komponen yang ada dalam darah kita, beserta fungsi dan cara kerjanya. Dan juga kita dapat mengetahui penyakit apa saja yang bisa menyerang kita di masa tua yang ada pada darah. Demikian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.